Shalom Sobat Kristus, kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 8 semester 1 ini dengan judul Yesus Teladanku, yaitu bab 6 saat ini. Untuk tujuan pembelajarannya saat ini adalah yang pertama, dapat mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Dan yang ketiga, dapat memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Baiklah, kalian berdoa dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan saat ini kita landasi dalam 1 Korintus 11. Ini dalam versi bahasa Indonesia sehari, yaitu ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Teladan Yesus dalam kehidupan. Yang pertama adalah Yesus peduli dengan yang menderita, yaitu di dalam kitab Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Pada suatu hari ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Di masa kini orang tahu bahwa penyakit kusta tidak menular dengan mudah. Namun demikian pada masa Yesus, orang menganggap penyakit kusta sebagai kutukan dari Allah. Penderita kusta harus menjauhkan diri dari banyak orang. Orang takut menyentuh penderita kusta karena mereka akan ditulari penyakit itu. Orang kusta itu memohon kepada Tuhan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu, apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang itu? Ayat 41 menggambarkan bagaimana perasaan Yesus melihat permohonan orang kusta itu. Di situ dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang kusta itu pun langsung sembuh. Luar biasa. Kemudian kita juga belajar yang kedua, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Di dalam Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 30. Pada suatu hari Yesus pergi ke Sikar, sebuah kota di Samaria. Ini adalah sebuah tindakan yang tidak lazim bagi orang Yahudi pada masa itu. Mereka tidak akan mau masuk ke daerah Samaria yang terletak di antara Yerusalem di selatan dengan Galilea di sebelah utara. Orang Yahudi yang mau menempuh perjalanan seperti itu akan menghindar yang terletak di antaranya. Mereka akan lebih suka pergi ke Perea, lalu ke Dekapolis, baru masuk ke Galilea. Di Sikar, Yesus pergi ke sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Saat sedang kehausan, Yesus meminta minum dari perempuan Samaria yang menimba air itu. Tapi, apa jawab perempuan itu? Sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri kepada perempuan yang tak dikenal ini menyebabkan perempuan itu bersukacita. Ia bahkan menjadi salah satu penginjil yang pertama yang mengajak sanak saudaranya, sanak keluarga, dan teman-temannya untuk menemui Yesus. Dan yang ketiga, Yesus membenci ketidakadilan. Di dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai 13. Pada hari Paskah, Yesus pergi ke bait suci di Yerusalem. Ia sangat terkejut karena di sana ia menyaksikan pemandangan yang sungguh tidak layak bagi sebuah bait suci. Ia melihat ada banyak pedagang, binatang kurban dan penukar uang di sana. Ia menjadi marah. Apakah Yesus marah kalau orang berjualan? Apakah Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat berjualan?
Bukan itu masalahnya. Hal ini yang membuat Yesus marah. Yesus murka menyaksikan bagaimana para peziarah dan orang-orang yang ingin membawa kurban diperas habis-habisan. Karena itulah Tuhan Yesus menjadi marah dan berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Orang Yahudi wajib ke bait suci setiap tahunnya untuk mempersembahkan kurban. Nah, apakah mereka akan membawa sapi, lembu, kambing, dan burung merpati dari jauh-jauh untuk dijadikan kurban Paskah? Sudah tentu hal itu sangat merepotkan, bukan? Selain itu, ternak yang akan dijadikan kurban harus sempurna, tidak bercacat. Bila ada ternak yang mengalami cacat dalam perjalanan, tentu usaha membawanya menjadi sia-sia. Untunglah pihak bait suci berbaik hati. Mereka menyediakan para pedagang dengan berbagai jenis hewannya masing-masing, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Namun, sudah tentu harganya jadi mahal. Itulah masalahnya. 4. Yesus membenci kemunafikan. Tertulis dalam Matius 7 ayat 3 sampai dengan 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kelompok yang penting di masa Yesus adalah kaum Farisi yang meyakini bahwa ketaatan kepada peraturan-peraturan keagamaan sangatlah penting. Banyak orang Yahudi pada waktu itu yang yakin benar bahwa ketidaktaatan dan pelanggaran-pelanggaran Taurat telah menyebabkan nenek moyang mereka dibuang ke Babel oleh Allah. Karena itulah mereka berusaha taat kepada Taurat. Orang-orang Farisi malah suka mengamat-ngamati orang-orang yang melanggar hukum Taurat untuk mereka tegur. Orang Farisi ini tampaknya suka sekali menonjol-nonjolkan diri mereka sebagai orang-orang yang saleh. Karena itu, mereka suka berdoa di tikung-tikungan jalan supaya orang memuji kesalehan mereka. Nah, selain itu, mereka juga suka sekali memamerkan kepada orang lain bahwa mereka sedang berpuasa. Mengapa? Sekali lagi, supaya orang memuji kesalehan mereka. Selanjutnya, yang kelima adalah Yesus berdoa kepada Bapanya, tertulis dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Kita sudah cukup banyak membahas sifat-sifat positif yang Yesus teladankan bagi kita dan bagian dari kehidupan Yesus. Barangkali masih ada satu pertanyaan yang penting kita renungkan. Dari mana Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan hidup seperti itu? Nah, ini namanya hidup berprinsip dan rela berbagi dengan orang lain. Dalam firman-Nya, Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ini Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Dan menjelang kematiannya, ketika Tuhan Yesus
bahwa ia akan menghadapi sebuah perjuangan yang maha berat. Ia pun kembali berdoa kepada Bapanya yang di surga. Lukas memberikan catatan yang menarik saat ini. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Nah, teman-teman, kehidupan Yesus yang kita teladani adalah yang pertama adalah kehidupan kepedulian kepada sesama, yaitu pelayanannya. Dan yang kedua, kehidupan rohani, yaitu berdoa. Sudahkah kalian berdoa? Sudahkah kalian membaca firman Tuhan? Selamat belajar, selamat melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan, selamat meneladani Kristus sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.